Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang berkomunikasi melalui telepon. Kelompok 3 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Cynthia Dinda Putri, yang kedua ada saya sendiri, Dapat Salsabila, yang ketiga Eva Lianti Vivian Lasma, dan yang terakhir Wulan Kartika Sari. Next. Kali ini kami akan membahas mengenai 8 materi. Yang pertama itu ada teknik penggunaan yang tepat, yang kedua etika dalam bertelepon, yang ketiga menerima dan menolak telepon kantor, yang keempat telepon pindahan, yang kelima telepon lokal dan telepon jarak jauh, yang keenam menggunakan telepon untuk urusan pribadi, yang ketujuh telekomunikasi jarak jauh, dan yang kedelapan telepon internasional. Next. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai teknik penggunaan yang tepat. Langkah-langkah seorang sekretaris dalam menelepon, yaitu yang pertama, mengangkat telepon, yang kedua, memperkenalkan diri, yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal dan tepat, yang keempat, menyapa penelepon, yang kelima, berbicara dengan jelas, yang keenam, bertanya dengan bijaksana, yang ketujuh, mencatat pesan, yang kedelapan, mengucapkan terima kasih dan salam, lalu yang terakhir, meletakkan HP dengan pelan. Next. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai etika dalam bertelepon. Suara yang merdu, jelas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Tidak jarang orang menjadi lebih betah dan senang berkomunikasi dengan kita. Kepribadian seseorang jelas tercermin melalui bagaimana mereka menyampaikan sesuatu yang harus dikatakan. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh Cynthia. Selanjutnya ada hal-hal yang penting dan harus kita perhatikan dalam dan dilaksanakan sehubungan dengan etika bertelepon. Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan orang lain. Yang keempat, tidak berbicara sambil makan. Yang kelima, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Yang keenam, tidak berbicara dengan nada kasar, apalagi membentak. Yang ketujuh, nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas. Yang kedelapan, mencatat pesan atau pembicaraan. Dan yang terakhir, sampaikan pesan kepada orang yang dituju si penelpon. Next. Selanjutnya, saya akan membahas cara menerima dan menolak telepon kantor. Yang pertama, tata cara menerima telepon adalah sebagai berikut. Pada saat telepon berbunyi, sebaiknya mengangkat gagang telepon sesegera mungkin, lalu menyebutkan nama kantor, perusahaan, atau divisi, dan memberikan salam kepada penelpon, dan sampaikan salam dengan suara jelas dan tidak terburu-buru. Lalu yang ketiga, tanyakan dengan sopan siapa lawan bicara Anda tanpa terkesan menginterogasi. Next. Yang keempat, dengarkan baik-baik permintaan penelpon, jangan memotong pembicaraan. Yang kelima, jika penelpon berkepentingan dengan orang lain, maka sambungkan segera kepada orang yang dituju. Yang keenam, apabila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka penerima telepon harus bisa menerima pesan yang ingin disampaikan penelpon. Yang ketujuh, sebelum mengakhiri pembicaraan, tidak ada salahnya juga kita bertanya apakah masih ada yang bisa dibantu. Next. Lalu yang kedelapan, ucapkan terima kasih pada setiap akhir pembicaraan dan ucapkan kembali salam selamat pagi, siang, atau sore. Lalu yang kesembilan, beri kesempatan kepada penelpon untuk menutup telepon terlebih dahulu, tutup telepon dengan perlahan. Dan yang terakhir, bersikaplah tersenyum dan duduk dengan sopan pada waktu berbicara melalui telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tata cara menolak telepon adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, berusaha mendengarkan lawan bicara dan jangan melamun. Yang ketiga, jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Yang keempat, berbicaralah dengan tempo sedang, tidak terlalu cepat atau lambat. Yang kelima, berusahalah menanggapi maksud pembicara dengan cepat dan memberi kesan memperhatikan orang yang diajak bicara. Yang keenam, ucapkan terima kasih dan maaf pada setiap akhir pembicaraan dan ucapkan kembali salam selamat pagi, siang, atau sore.
Yang ketujuh, beri kesempatan kepada penelepon untuk menutup telepon terlebih dahulu. Tutup telepon dengan perlahan. Selanjutnya ada telepon pindahan. Selanjutnya, seandainya kita menerima telepon yang salah sambung, beritahukanlah dengan bijaksana bahwa si penelepon salah sambung. Apabila kita tahu nomor yang dituju, beritahukanlah nomornya, tapi jika tidak, sarankan untuk bertanya kepada operator. Selanjutnya ada telepon lokal dan telepon jarak jauh. Telepon lokal merupakan telepon antar daerah di suatu negara, sedangkan telepon jarak jauh adalah komunikasi via telepon dengan orang yang berada jauh dari kita. Telepon lokal dan telepon jarak jauh memiliki hubungan yang berkesinambungan. Kekuatan teknologi dan iptek sangat berpengaruh pada kehidupan saat ini. Teknologi dapat menghubungkan dan memperkuat tali silaturahmi meskipun adanya kendala jarak. Selanjutnya, cara menempatkan telepon keluar dalam menciptakan citra perusahaan yang positif. Berikut ini petunjuknya, yaitu yang pertama, kelompok telepon keluar. Yang kedua, memiliki nomor yang benar atau cek kembali jika ragu dan tekan dengan hati-hati. Yang ketiga, jelaskan identitas kita sebelum meninggalkan pesan. Yang keempat, memiliki acuan materi yang berhubungan sebelum menelpon. Yang kelima, meletakkan daftar nomor telepon dekat dengan telepon. Yang terakhir, ketika ada telepon masuk untuk supervisor, pastikan kita mengetahui prosedur yang tepat ketika seorang harus menunggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu yang F, menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Jadi untuk kepentingan pribadi itu bisa saja membahas berbagai hal yang sekiranya penting sampai dengan tidak penting, seperti bertanya kabar dan kegiatan sehari-hari. Lalu, batasi pembicara pribadi jika seseorang menelpon kita untuk urusan pribadi yang tidak penting. Tanyakan apakah kita dapat menerimanya di rumah atau tidak. Kemudian, jika kita tidak bekerja dan perlu menelpon seseorang untuk urusan pribadi yang tidak penting, tunggu sampai waktu istirahat tiba. Boleh di next? Lalu yang G, telekomunikasi jarak jauh. Untuk melakukan telekomunikasi jarak jauh ini, kita hanya perlu sinyal dan device yang mendukung. Mengapa kita perlu kedua hal tersebut? Karena kedua hal tersebut sangat berperan penting untuk keberlangsungan telekomunikasi jarak jauh. Jika tidak ada sinyal atau koneksi yang baik, maka proses komunikasi akan menjadi terhambat yang menyebabkan video atau suara menjadi putus-putus. Next. Lalu yang terakhir itu H, telepon internasional. Jadi telepon ini tuh tidak hanya bisa dilakukan di negara yang sama, melainkan lintas negara. Telepon internasional dari berbagai negara memiliki kode yang berbeda. Jika orang dari Indonesia ingin mengirim pesan kepada orang yang berada di Amerika, maka akan dikenakan tarif yang mahal. Telepon juga dapat dilakukan di luar negeri dengan menggunakan sambungan langsung internasional. Contoh kode telepon internasionalnya itu seperti Afghanistan 93, Australia 61, Bahrain 973, Bangladesh 880. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.